kita sudah bersatu satu poin pada hari yang kedua itu bahwa lahan yang kita tempatin itu adalah lahannya pemerintah. Nah, sehingga klaim Egypt adalah tidak berdasarkan hukum, karena emang beda antara banner atau pelang yang ditempel di surau itu, bahwa itu adalah melanggar 167, 383 dan Undang-Undang Perkereta Apian, tapi di laporan polisinya itu kita bahwa melanggar Perpu 51. Artinya kan sudah tidak sinkron. Artinya benar dugaan kita bahwa Egypt ini hanya mengklaim dan mencari-cari kelemahan kita, tanda petiknya juga mungkin mengusir secara halus, mungkin kayak cara hukum tadi supaya kita ada pergi dari rumah buruh. Karena ini pergerakan di rumah buruh itu dari tahun per tahun, dari dulu kan selalu kita diarahkan untuk disuruh pergi. Egypt justru yang memantik reaksi. Tadinya justru kita berharap sudah main terus, Egypt main terus, kita main terus dengan kuat-kuatan nanti. Kita kan buktikan itu bahwa walaupun kita dianggapnya kaum buruh ini kan bodoh nih, kaum bodoh yang hanya kaumnya mungkin setiap hari sibuk dengan oli, dengan ya mesin-mesin pabrik, ya nggak apa-apa, kita akan ladenin tadi. Dan kita fight, bahkan kita sudah siapkan beberapa rekan kita yang sudah menjadi advokat termasuk aksi. Kita akan menjadi pematik bahwa gerakan buruh ini akan berawal lagi itu dari rumah buruh. Sebenarnya semua berawal dari di kondisi di rumah buruh yang tidak ada tempat ibadah saat teman-teman berkonsolidasi, sehingga berdasarkan latar belakang tersebut kawan-kawan kan berinisiasi membuat musola atau surau lah di lahan yang kosong di bawahnya rumah buruh tersebut. Nah, dalam hal pembuatan rumah buruh pun itu kita juga melalui rapat di organisasi khususnya di Konsulat Cabang, teman-teman forum media itu minta saran dan pendapat dengan Konsulat Cabang dan kita sampaikan ya itu hal yang bagus karena untuk kepentingan kita dalam hal beribadah kan dasarnya itu. Nah, sehingga berdasarkan keputusan rapat Konsulat Cabang tersebut kita meminta kepada kawan-kawan forum PDH untuk patungan lah, itu sebenarnya kan patungan, berasal dari patungan dari kawan-kawan PUK di sekitaran Egypt, Delta dan Hyundai, sehingga terkumpul dana yang tidak seberapa, dengan catatan juga pada itu nanti bangun tidak permanen karena kan pasti akan dibongkar. Nah, setelah itu kawan-kawan membuat surat, sebenarnya surat pemberitahuan lah ke Egypt, itu bahkan sudah 3 kali surat, tidak ada tanggapan segala macam. Di saat awal kawan-kawan bikin, Egypt mengutus security dengan alasan itu lahannya. Itu lahannya. Nah, kita dari Konsulat Cabang pada saat itu berpikir itu bukan lahannya Egypt, karena posisinya adalah di antara dua jalur jembatan yang waktu itu kita tahu berdasarkan hasil audiensi dengan DPRD Kabupaten saat itu bahwa itu jembatan dan jalan itu menggunakan anggaran provinsi. Nah, berdasarkan dasar itu. Nah, sehingga kita tetap ya sudah bangun terus saja, itu bukan lahannya Egypt. Nah, itu. Kurang lebih begitu tuh kronologis awalnya. Nah, sehingga jadilah itu musola surau itu. Jadi teman-teman bisa beribadah dan lain sebagainya. Nah, dalam posisi itu kalau lihat dari laporannya, pada saat itu dikasih plang ya. Dikasih plang bahwa ini tanahnya Egypt. Kita abaikan juga, cuman kita sampaikan ke kawan-kawan rumah buruh, udah biarin, nggak usah dilepas itu, nggak apa-apa, biarin aja, cuman plang atau himbauan kan yang sifatnya bahwa itu tanah Egypt, melanggar pasal 167 KUHP dan 383 KUHP termasuk di Undang-Undang Perkereta Apian dasarnya itu. Nah, kita abaikan itu. Nah, dalam perjalanannya kita tahu Sabtu kemarin itu tanggal berapa ya? Pas di saatnya musda jam keswot itu kita dapat kabar dari kawan-kawan rumah buruh bahwa teman-teman dipanggil ke Polres untuk dimintain klarifikasi bahwa dianggap kawan-kawan ini melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan Perpu 51 ya, Perpu 51 yang kita baca bahwa itu adalah sebenarnya kan terkait dengan pidana pelanggaran.
Nah, karena tidak ada surat, kita sampaikan ke kawan-kawan. Ada 4 rekan kita, yaitu ada Bung Eko, ada Bung Lasmin, Bung Anggi, dan Bung Edi Kuncoro atau Bung Idoy. Nah, kita sampaikan sudah selama tidak ada panggilan resmi karena ini terkait dengan laporan, maka nggak usah teman-teman nggak usah datang. Nanti kalau apabila mana sudah ada surat resminya, maka teman-teman nanti bisa konsultasi ke Polres Cabang untuk langkah-langkah dan upaya selanjutnya. Itu hari Sabtu, pas di saat musda jam keseda di Kabupaten Kota Bekasi. Hari Minggu itu sekitaran jam pada zuhur itu jam 1, jam 2, teman-teman mendapatkan WA yang di situ ada surat panggilan resminya. Suratnya sebenarnya belum kita terima, hanya berdasarkan WA saja, WA tapi ada surat panggilan. Nah, berdasarkan itu akhirnya kita rapat di Konsul Cabang itu langsung rapat sore hari itu, termasuk kita kumpulkan teman-teman kita di SPMI yang sudah punya sertifikasi beracara itu karena sifatnya adalah urgent mendadak terkumpul pada 17 rekan kita. Tadinya kita mau kumpulkan semua, mau ada 50 pengacara ya kita punya pengacara 50 lah gitu tadinya. Nah, dalam pesan rapat itu kita sampaikan bahwa pertama rekan-rekan kita yang 4 orang ini tidak wajib hadir, tidak usah hadir dulu karena ini masih multitafsir karena tengkleng segala macam tadi. Nah, sehingga kalaupun toh akan hadir nanti biar kuasa hukumnya saja yang hadir, yang memberikan klarifikasi. Karena kita sudah pada saat itu langsung buat surat kuasa khusus terkait dengan pendampingan. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita hari itu juga langsung membuat instruksi dan surat pemberitahuan unjuk rasa yang ditujukan kepada pengelola PJ. Nah, dalam dua hal itu maraton, dalam hitungan jam itu kita maraton, nyampe di Polres pemberitahuan itu kurang lebih jam 16 lah, jam 4, itu Bung Pujo yang kita minta untuk kirim. Nah, sehingga meski tadinya tidak mau menerima, tapi dengan berbagai cara Pujo lakukan sehingga bisa diterima lah surat itu. Nah, kita menganggap sudah salah unjuk rasanya meskipun tidak terpenuhnya syarat, tapi karena sudah nyampe gitu aja, gitu. Nah, pasca surat itu dikirim, malam hari itu sore sekira-kira pada maghrib kita dapat informasi dari Polres Kabupaten bahwa untuk aksi ditunda dengan alasan pada saat itu bahwa kasusnya yang pelaporan tersebut pemeriksaannya juga akan ditunda sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pertimbangannya adalah pada pagi harinya, Senin itu kemarin tanggal berapa ya? Tanggal 22 ya? Tanggal 23 itu Bung, Senin tanggal 23 itu ada pelantikan PJ Bupati. Itu, PJ Bupati. Nah, itu alasan permintaan dari kawan-kawan kita yang di Polres. Sehingga dua hal itu meminta kita untuk tidak melakukan aksi, termasuk penundaan pemeriksaan, kurang lebih begitu. Nah, berdasarkan itu kita tetap putuskan teman-teman kita yang tadi, yang kuasa hukumnya, kita tetap stay di rumah buruh untuk nanti memberikan klarifikasi ke Polres. Terus yang selanjutnya aksi tetap kita akan kumpul di rumah buruh sampai nunggu selesainya pelantikan. Nah, setelah selesai pelantikan kurang lebih juga sekitaran pada zuhur kita bergerak ke kantor Ejip. Kawan-kawan kita bergerak ke kantor Ejip, teman-teman kuasa hukum tim hukum tetap stay di rumah buruh. Nah, dalam aksi tersebut sehingga kita difasilitasi pada itu oleh Bapak Kepolisian Resort Kabupaten Bekasi tentang apa sih tuntutannya, kurang lebih begitulah yang kita ya, seperti yang kita sampaikan di saat yang malam hari telepon bahwa tuntutan kita itu dicabut pelaporannya atau dihentikan dan dikeluarkan surat SP3. Bila kita ya kita akan melakukan aksi terus menerus sampai sesuai dengan surat aksi kita yang kurang lebih 5 hari pada kita 5 hari. Nah, sehingga pada saat itu pihak kepolisian
menyampaikan kepada kita kan pihak kepolisian dengan fasilitasi, memfasilitasi dia masuk ke dalam, kita di luar nunggu dulu tim kita. Habis itu pasca keluar dari kantor Egypt Center, pihak kepolisian menyampaikan bahwa pihak Egypt akan mencabut laporannya dengan catatan surau dibongkar. Alasannya itu. Nah, itu sehingga kita mediasi lagi, ya kita sampaikan yang dasar pertama bahwa kalau itu dibongkar, apakah itu tanahnya Egypt? Dasarnya kan begitu, Bang. Dari awal kita sudah sampaikan. Karena Egypt itu hanya mengklaim, kita minta bukti. Pada saat itu kita minta bukti tentang sertifikat kalau emang itu tanahnya Egypt, yang pertama. Terus yang kedua, kita juga minta bukti bahwa kepada polisian, siapa sih pelapornya ini? Pelapornya siapa? Nah, ini yang unik makanya pada itu pelapornya disembunyikan identitas dirinya. Kan nggak mungkin pihak kepolisian menerima laporan kalau nggak ada pelapornya. Tapi begitu kita tanya siapa sih pelapornya, ya alasannya itu masih dalam ranah yang belum untuk dipublikasikan. Kenapa kita perlu pada saat itu tanya terkait dengan tanya bahwa siapa pelapornya, mana sertifikatnya? Karena dengan kekehnya pada saat itu Egypt tidak mau mencabut laporannya dan meminta kita untuk membongkar itu surau, sehingga kita berdasarkan rapat tim hukum dan kita di konsulat cabang, kita akan putuskan, kita laporkan balik ini pengelola Egypt, termasuk pelapornya. Ada 3 pasal pada itu yang kita sudah siapkan, yaitu tentang perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik, termasuk dalam hal penguasaan lahan, karena kita menganggap itu bukan lahannya Egypt. Ada 3 pasal dan 3 undang-undang yang kita akan laporkan terkait dengan Egypt. Dasarnya itu. Nah, karena posisi itu sehingga masih bersetegang kita, kawan-kawan kita yang tadinya kita aksi di kantor Egypt, kita bergerak ke jalanan di kawasan seputar, masih seputaran Egypt, artinya tidak di jalan umum ya, kan Egypt kawasan, kita di dalam ranah kawasan itu kita aksi sampai menjelang maghrib, dan di saat ba'da asar itu menjelang maghrib ba'da asar kurang lebih jam 4-an pas kebetulan habis sholat asar sayanya itu kita dapat kabar karena kita ada tadi dengan kepolisian tadi bahwa kasus pada saat itu dengan tanda petiknya pihak kepolisian menyampaikan tidak akan dilanjut disampaikan secara lisan dan kita masih tanya gimana tentang Egypt tetap akan melanjutkan. Artinya kan ini masih belum titik temu. Nah, sehingga kita tetap aksi, bahkan pada saat itu kita sampaikan ke pihak kepolisian, kita hanya ada 2, kalau nggak ada terus-menerus. Yang pertama adalah bahwa kita minta dicabut itu laporan. Yang kedua, kita minta diterbitkan SP3 pada hari itu, hari pertama, hari aksi tanggal 23 yang hari Senin tersebut. Nah, sampai maghrib karena kita mematuhi tentang mekanisme unjuk rasa hanya terkait batas jam, sehingga kita sampaikan ke kawan-kawan, ya sudah aksi hari ini kita untuk sementara, aksi hari ini hari pertama kita hentikan di saat sudah menjelang maghrib, daripada nanti terjadi sesuatu hal yang sama-sama kita inginkan, maka aksi lanjutkan pada hari Selasa. Nah, sehingga dalam proses selanjutnya di malam Selasanya, karena kita juga butuh tim lobby pada saat itu, yaitu kita melibatkan KC dan DPW, malam Selasanya itu malam tanggal 24 itu sekali lagi pihak kepolisian tetap meyakinkan dalam tanda petiknya kasusnya tidak akan diteruskan kan gitu. Nah, karena masih tetap belum ada SP3 dan pencabutan, aksi tanggal 24 kita lanjutkan. Nah, dengan tanda petik kita stay. Aksi ini kita stay, kawan-kawan kita kumpulkan di rumah buruh pagi hari itu. Nah, di malam Selasa itu pas kita mau berhenti aksi itu, kita dapat informasi bahwa pihak Aspri Sekda Kabupaten Bekasi meminta ketemu dengan kita. Perwakilan kita ya kurang lebih menyampaikan kronologisnya gitu. Karena pada saat
siang itu saya sampaikan sekali lagi argumentasi kita di konfer cabang itu adalah tanahnya tanah negara atau tanah pemerintah, maka izin tidak bersifat. Kalau itu adalah pihak pemerintah daerah yang akan menggunakan itu dengan tanda petik, kita sih welcome saja, kita kan nggak mungkin juga masuk. Tapi dengan catatan bahwa karena ini rumah buruh ini sudah menjadi ikon serikat buruh di Kabupaten dan Kota Bekasi, kita minta pada itu kepada pemerintah daerah ya untuk dicarikan tempat, karena pemerintah daerah kan punya banyak lahan, banyak tempat dan lahan dan tempat. Jadi, kita mau pada saat itu kalau emang itu jembatan mau digunakan oleh pemerintah daerah dengan petik, tapi bukan Ejib. Catatan kita tetap kalau bukan Ejib yang menang kita siap kalau itu pemerintah daerah. Kalau Ejib kita akan lawan sampai manapun karena Ejib ini hanya mengklaim, itu dasarnya. Sehingga pihak pemerintah daerah melalui Sekda, melalui Asprinya, sore hari itu malam itu minta perwakilan kita ketemu dan kita pada saat itu ngutus Bung Bakri untuk ketemu menyampaikan tentang ya kronologis termasuk apa sih tuntutan kita. Sama ya seperti yang saya sampaikan bahwa kronologisnya yaitu tempat buat ibadah, terus tentang tuntutan bahwa itu adalah tanahnya tanah negara, tanah pemerintah, maka tidak punya kewenangan izin untuk mengklaim dan apabila tetap paksakan ya kita akan laporkan balik. Nah sehingga jawaban dari pada saat itu pertemuan malam hari itu disampaikan bahwa pemerintah daerah Selasa pagi akan memanggil para pengelola kawasan khususnya Ejib, pengelola Ejib. Nah sehingga sambil tadi yang hari Selasa tanggal 24 kita mau bergerak aksi, teman-teman kita sudah nunggu di rumah buruh, kita juga nunggu informasi dari hasil rapat pemerintah daerah atau PJ Bupati yang memanggil para pengelola kawasan tentang tuntutan kita terkait dengan laporan tersebut. Sambil bergerak itu maka kita sambil menunggu. Nah di saat itu informasi yang kita dapat karena kita kan diagendakan di lain hari, jadi tidak langsung dipertemukan, kita diagendakan di lain hari nanti akan dipertemukan. Sehingga pada itu dapat informasi bahwa ada pengakuan secara tertulis bahwa ada informasi bahwa itu adalah pemerintah itu mengaku itu adalah lahannya, tanda petiknya itu informasi. Nah sehingga karena itu tapi Ajib juga diminta sebelum nyambut, kita bergerak. Hari Selasa itu kita mau bergerak, di dasar pergerakan itulah sehingga kita dalam di mediasi tadi, akhirnya kita lakukan mediasi lagi dengan pihak kepolisian dan pemerintah daerah. Pada saat itu diputuskan oleh pihak kepolisian dan pemerintah daerah bahwa yang pertama kasus rekan kita 4 orang ini bahwa akan dihentikan, tidak teruskan sebagaimana perintah penyidikan. Nah, karena dengan petiknya sesuai tuntutan kita apabila minta di SP3, karena ini proses penyelidikannya kan belum, Bu. Kan kalau dalam ranah pidana kan ada penyidikan baru SP3. Karena penyelidikannya belum, maka pihak kepolisian tidak bisa mengeluarkan SP3. Kurang begitu. Maka solusinya adalah Ejib untuk mencabut. Itu ada janji kemarin, itu ada janji dari situ. Sehingga berdasarkan ada janji dari kepolisian, dari pemerintah daerah, bahkan nanti akan akan dipertemukan secara tripartit bahwa kasusnya akan dihentikan, maka aksi pada hari itu kita hentikan dengan tanda petik bahwa kita sudah bersatu satu poin pada hari yang kedua itu bahwa lahan yang kita tempatin itu adalah lahannya pemerintah. Nah, sehingga klaim Ejib adalah tidak berdasarkan hukum karena emang beda antara banner atau pelang yang ditempel di surau itu bahwa di situ adalah ketentuan melanggar 167, 383 dan undang perkereta apian, tapi di laporan polisinya itu kita bahwa melanggar Perpu 51. Artinya ini kan sudah tidak sinkron. Artinya benar dugaan kita bahwa Ejib ini hanya mengklaim dan mencari-cari kelemahan kita, tanda petiknya juga mungkin ngusir secara halus, mungkin kayak cara hukum tadi supaya kita ada pergi dari rumah buruh. Karena ini pergerakan di rumah buruh kan dari tahun per tahun, dari dulu kan memang selalu kita diarahkan untuk disuruh pergi. Bahasa kita dari dulu satu bahwa kita akan pergi dari rumah buruh dengan catatan bahwa kita minta kepada pemerintah daerah gitu, karena untuk menyediakan lahan dan tempat.
Kalau di Kota Bekasi itu pemerintah Kota Bekasi menyediakan tempat dan gedungnya kepada kawan-kawan kita SPSI. Nah, kita kabupaten kan belum ada. Nah, kita minta itu. Nah, ada hal bagaimana nanti untuk serikat pekerja yang lain, kita sampaikan bahwa untuk di Kabupaten Bekasi, kita kan sudah ada aliansi buruh Bekasi yang itu terdiri dari 21 federasi dalam naungan itu. Tidak ada masalah serikat pekerja kita, bahkan itu sudah keinginan juga teman-teman serikat yang lain untuk dalam bahwa ada suatu sentral untuk konsolidasi itu. Nah, kemarin sudah ada dapat jawaban secara lisan dari pemerintah daerah, nanti di tanggal 27 itu kita akan dipertemukan dengan beberapa pengelola kawasan yang ada di Kabupaten Bekasi terkait dengan permintaan kita Bu. Terkait dengan permintaan kita bahwa kita juga kalaupun itu mau digunakan, catatan sekali lagi digunakan oleh pemerintah, bukan Egypt. Kita minta lahan dan tempat yang pasti juga yang layak, bukan asal tempat, karena kan pasung banyak lah. Pemerintah sebenarnya lahan banyak itu. Maka akhirnya kita hentikan itu. Nah, ya ini poin. Menurut saya sih poin kita kemarin di KC dalam pembahasannya adalah poin bagi kita. Ini Egypt justru yang memantik reaksi. Tadinya justru kita berharap, kita berharap sudah main terus. Egypt main terus, kita main terus. Dengan kuat-kuatan nanti. Gitu. Kita kan buktikan itu bahwa walaupun kita dianggapnya kaum bodoh, kaum buruh ini kan bodoh nih, kaum bodoh yang hanya tahunya mungkin setiap hari sibuk dengan oli, dengan ya mesin-mesin pabrik. Ya nggak apa-apa, kita akan ladenin tadinya. Gitu. Dan kita akan fight. Bahkan kita sudah siapkan beberapa rekan kita yang sudah menjadi advokat, termasuk aksi. Kita akan menjadi pematik bahwa gerakan buruh ini akan berawal lagi, gitu tadi dari Omah Buruh.